Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauziatus Safia dengan NIM 2311012220022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang homologi modeling enzim glutamate dehydrogenase Giardia intestinalis dan analisis binding affinity dengan isocitric acid menggunakan Swiss model dan Pyrex. Tugas ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah bioinformatika. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni latar belakang. Jadi, Giardia intestinalis merupakan protozoa penyebab giardiasis yang dapat menginfeksi saluran pencernaan manusia. Salah satu enzim penting dalam metabolisme organisme ini adalah glutamate dehydrogenase yang berperan dalam metabolisme asam amino dan produksi energi. Analisis struktur protein dan interaksinya dengan ligan dapat dilakukan secara in silico menggunakan pendekatan bioinformatika. Oleh karena itu, percobaan ini dilakukan untuk memodelkan struktur 3 dimensi enzim glutamate dehydrogenase Giardia intestinalis menggunakan Swiss model dan menganalisis afinitas ikatan dan isocitric acid menggunakan metode molecular docking pada sulfur Pyrex. Selanjutnya adalah tujuan, yaitu menentukan model struktur 3 dimensi enzim glutamate dehydrogenase Giardia intestinalis serta menganalisis afinitas ikatan antara enzim dan isocitric acid menggunakan metode molecular docking secara in silico. Masuk kepada bagian metodologi, yaitu yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah laptop atau komputer yang terhubung dengan internet, browser Google Chrome, NCBI GenBank, XPC Translate Tool, Swiss Model, BioVia Discovery Studio, dan Pyrex. Bahan yang digunakan berupa sequence gen glutamate dehydrogenase dari Giardia intestinalis isolate K009 dengan nomor akses KF468656.1 yang diperoleh dari NCBI. Struktur ligan isocitric acid dengan kode 1198 yang diperoleh dari PubChem, serta struktur protein hasil pemodelan menggunakan Swiss model. Selanjutnya masuk kepada cara kerja. Yang pertama, kita buka database NCBI dan mencari sekuen gen glutamate dehydrogenase Giardia intestinalis isolate K009 dengan nomor akses KF468656.1. Kemudian kita unduh sekuen DNA dengan format pasta dari NCBI. Selanjutnya, menerjemahkan sekuen DNA menjadi sekuen protein menggunakan XPC Translate Tool, di mana proses translasi dilakukan karena Swiss model memerlukan urutan asam amino sebagai input untuk membangun struktur 3 dimensi protein. Hasil translasi menghasilkan 6 kemungkinan reading frame yang terdiri atas 3 frame dari arah 5 aksen ke 3 aksen dan 3 frame dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Selanjutnya dilakukan identifikasi open reading frame untuk menentukan urutan protein yang paling sesuai. Open reading frame dipilih berdasarkan panjang urutan asam amino yang dihasilkan dan jumlah codon stop yang paling sedikit. Reading frame yang menghasilkan ORF terpanjang dipilih sebagai sekuen protein target karena dianggap paling representatif dalam menggambarkan protein glutamate dehydrogenase. Sekuen protein hasil pemilihan ORF kemudian digunakan pada tahap homologi modeling menggunakan Swiss model. Sekuen protein hasil translasi dimasukkan ke dalam server Swiss model untuk membangun model struktur 3 dimensi protein menggunakan metode homologi modeling. Swiss model secara otomatis mencari dan memilih protein pembanding atau template yang memiliki tingkat kemiripan sekuen tertinggi dengan protein target dari database struktur protein yang tersedia. Setelah proses pemodelan selesai, model struktur 3 dimensi protein diunduh dalam format protein
data bank atau PDB untuk digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Kualitas model yang dihasilkan kemudian dievaluasi berdasarkan beberapa parameter, yaitu presentasi kemerapan sekuen antara protein target dan protein pembanding atau sequence identity, nilai kualitas global model atau global model quality estimation, serta nilai kualitas struktur protein yang menunjukkan kesesuaian model dengan struktur protein alami atau kualitatif model energy analysis. Nah, nilai-nilai tersebut itu digunakan untuk menilai tingkatan keandalan model protein sebelum dilakukan proses validasi dan molecular docking. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah mengunduh struktur ligan isocetric acid dengan kode 1198 dari database PubChem dengan format 3 dimensi conformer atau SDF. Selanjutnya adalah preparasi. Struktur protein hasil homologi modeling dibuka menggunakan BioVia Discovery Studio. Pada struktur protein dilakukan penambahan atom hidrogen atau add hydrogens untuk melengkapi struktur protein sebelum proses docking. Nah, kemudian struktur protein disimpan dalam format protein data bank atau PDB. Selanjutnya, molecular docking menggunakan Pyrex. Jadi langkah yang pertama adalah membuka perangkat lunak Pyrex dan membuat proyek baru. Kemudian mengimpor struktur protein dengan memilih menu file, load molecule, kemudian memilih file protein hasil homologi modeling dalam format PDB. Selanjutnya mengimpor struktur ligan isocitric acid dengan memilih menu file, load molecule, kemudian memilih file ligan yang telah disiapkan. Nah, pada panel molekul, memilih struktur protein, lalu klik kanan dan memilih autodock, kemudian klik make macromolekul untuk menjadikan protein sebagai reseptor. Terakhir adalah memilih struktur ligan pada panel molekul, kemudian menjalankan energi minimization untuk memperoleh konformasi ligan yang lebih stabil. Langkah selanjutnya adalah membuka menu Vina Wizard dan memilih protein sebagai reseptor serta isocetric acid sebagai ligan. Nah, tahap ini itu berfungsi untuk menentukan molekul yang akan digunakan dalam simulasi docking. Selanjutnya adalah mengatur ukuran dan posisi grid box pada area aktif protein. Grid box ini sendiri itu berfungsi sebagai batas area pencarian tempat ligan diprediksi berikatan dengan protein sehingga proses docking menjadi lebih terarah. Selanjutnya adalah mengklik tombol forward atau round Vina untuk menjalankan proses molecular docking. Nah, autodock Vina akan melakukan simulasi interaksi antara protein dan ligan serta menghasilkan beberapa kemungkinan posisi ikatan. Selanjutnya adalah menunggu hingga proses docking selesai dan hasil binding affinity ditampilkan. Nilai binding affinity digunakan untuk menunjukkan kekuatan interaksi antara protein dan ligan. Nah, setelah keluar, kita dapat memilih konfirmasi dengan nilai binding affinity yang paling rendah atau paling negatif. Konfirmasi tersebut itu dianggap sebagai posisi ikatan terbaik karena memiliki kestabilan interaksi yang paling tinggi. Selanjutnya, hasil docking dapat disimpan untuk analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya masuk kepada pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama adalah hasil homologi modeling enzim glutamat dehidrogenase. Nah, pemodelan struktur 3 dimensi enzim glutamat dehidrogenase menggunakan Swiss model ini menghasilkan satu model terbaik dengan nilai GMQA-nya sebesar 0,85 dan Q-Mendisco globalnya sebesar 0,77 kurang lebih 0,05. Nah, di mana nilai GMQA yang mendekati 1 itu menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sedangkan nilai Q-Mendisco menunjukkan kualitas struktur yang baik dan mendekati struktur protein yang alami. Model ini menggunakan template 3R3J.1.A glutamat dehidrogenase dengan
sekuen identity-nya sebesar 78,49%, yang menunjukkan tingkat kemiripan sekuen yang tinggi antara protein target dan template. Nah, berdasarkan parameter tersebut, model protein yang dihasilkan dapat dianggap valid dan layak digunakan untuk analisis lanjutan, termasuk molecular docking dengan ligand isocitric acid. Pembahasan yang kedua yaitu hasil alignment model protein dengan template, di mana proses alignment ini dilakukan untuk membandingkan sekuen protein target glutamat dehidrogenase Giardia intestinalis dengan protein template yang dipilih oleh Swiss model, yaitu 3R3C.1.A glutamat dehidrogenase. Hasil alignment menunjukkan banyak residu asam amino yang tersusun secara serupa antara protein target dan template, yang ditandai dengan dominasi simbol kesamaan pada hasil penjajaran sekuen. Nah, nilai sekuen identity sebesar 78,49% itu menunjukkan bahwa sekitar 78% residu asam amino pada protein target identik dengan protein template. Nilai ini tergolong tinggi karena umumnya homologi modeling menghasilkan model yang baik apabila memiliki sekuen identity di atas 30%. Tingginya tingkat kemiripan tersebut itu menunjukkan bahwa struktur 3 dimensi protein target itu diperkirakan memiliki bentuk dan susunan yang sangat mirip dengan template yang digunakan. Selain itu, hasil alignment yang baik itu meningkatkan kepercayaan terhadap model struktur yang dihasilkan. Dengan kemiripan sekuen yang tinggi, memungkinkan kesalahan dalam proses permodelan menjadi lebih kecil, sehingga model protein dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti validasi struktur dan molecular docking. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis binding affinity. Jadi, molecular docking ini dilakukan untuk memprediksi interaksi antara enzim glutamat dehidrogenase Giardia intestinalis dengan ligand isocitric acid, di mana proses docking ini menghasilkan 9 fase atau konfirmasi ikatan yang berbeda. Dapat dilihat pada tabel itu ada mode dan binding affinity-nya yang berkisar antara minus 5,1 hingga minus 5,6 kilokalori per mol. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, itu mode 0 menunjukkan nilai binding affinity terbaik, yaitu minus 5,6 kilokalori per mol. Nilai ini itu merupakan energi ikatan terendah dibanding fase lainnya, sehingga dipilih sebagai konformasi yang paling stabil. Dalam molecular docking itu semakin negatif nilai binding affinity, maka semakin kuat kecenderungan ligand untuk berikatan dengan protein target. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa isocitric acid memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara cukup baik dengan situs pengikatan pada enzim glutamat dehidrogenase. Fase lainnya yang memiliki nilai binding affinity yang tidak jauh berbeda yaitu sekitar minus 5,1 hingga minus 5,2 yang menunjukkan bahwa ligand dapat berikatan pada beberapa orientasi yang relatif stabil. Namun karena mode 0 memiliki energi ikatan paling rendah, fase tersebut itu dianggap sebagai model interaksi yang paling mungkin terjadi secara biologis. Nah, selain binding affinity, hasil docking juga menunjukkan nilai RMSD atau Root Mean Square Deviation yang digunakan untuk membandingkan perbedaan posisi ligand antara pose. Nah, pada mode 0, nilai RMSD adalah 0,000 karena digunakan sebagai pose referensi. Nah, beberapa fase lain memiliki RMSD yang cukup tinggi, menunjukkan adanya perubahan orientasi ligand di dalam kantong pengikatan protein. Meskipun demikian, perbedaan orientasi tersebut tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada nilai energi ikatan. Secara keseluruhan, hasil docking ini menunjukkan bahwa isocitric acid mampu berinteraksi dengan enzim glutamat dehidrogenase dan membentuk kompleks protein ligand yang relatif stabil. Interaksi ini mengindikasikan bahwa isocitric acid itu memiliki afinitas terhadap protein target dan dapat menempati daerah pengikatan enzim. Untuk mengetahui residu asam amino yang terlibat secara spesifik, itu diperlukan analisis visualisasi interaksi menggunakan perangkat lunak seperti Discovery Studio atau BioVia Visualizer.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pemodelan dan molecular docking, enzim glutamat dehidrogenase Giardia intestinalis berhasil dimodelkan dengan kualitas yang baik menggunakan Swiss model. Hal ini ditunjukkan oleh nilai GMQA sebesar 0,85 dan nilai Q-min-disco 0,77 lebih kurang dari 0,05 dan sequence identity-nya sebesar 78,49% yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Hasil molecular docking menunjukkan bahwa isocitric acid itu mampu berikatan dengan protein target dengan nilai binding affinity terbaik sebesar minus 5,6 kilokalori per mol. Hasil ini itu mengindikasikan adanya interaksi yang cukup stabil antara ligan dan protein, sehingga model yang diperoleh dapat digunakan untuk studi interaksi molekuler secara in silico. Ini ada beberapa daftar pustaka yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.